kerugian negara akibat dugaan korupsi minyak di Pertamina bisa mencapai 968,5 triliun. Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018 hingga 2023. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap kerugian negara akibat dugaan korupsi minyak di Pertamina sebesar 193,7 triliun. Namun, angka itu hanya pada tahun 2023 saja. Rincian kerugian negaranya: pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun. Kedua, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar 2,7 triliun. Tiga, kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar 9 triliun. Keempat, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sekitar 126 triliun. Kemudian yang terakhir, kerugian pemberian subsidi pada 2023 sekitar 21 triliun. Jika dalam satu tahun saja, pada 2023 kerugian negara mencapai 193,7 triliun, maka dengan modus operandi yang sama, dalam rentang waktu 2018 hingga 2023, kerugian negara bisa membengkak hingga 968,5 triliun. Kerugian bersumber dari berbagai komponen, seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri serta impor minyak mentah melalui broker yang menyebabkan harga minyak menjadi tinggi, dan BBM yang dibeli masyarakat tentunya menjadi lebih mahal. Hal itu juga menyebabkan bengkaknya pemberian kompensasi atau subsidi BBM dari pemerintah. Ada 9 tersangka yang ditetapkan. Pertama, Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifasiaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI Sani Dinar Saifuddin, Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Vice Presiden Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Agus Purwono. Ada juga Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Adrianto Reza, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Warhaspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan BWD. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Edward Corner, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Sebenarnya, dalam memenuhi kebutuhan minyak mentah Indonesia, PT Pertamina wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri. Hal tersebut tercantum di Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018. Aturan itu mengharuskan PT Pertamina mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Sebaliknya, K3S diwajibkan menawarkan produksi minyak mentahnya ke PT Pertamina sebelum diekspor. Jika dalam penawaran itu PT Pertamina menolak tawaran K3S, itulah yang dijadikan dasar K3S untuk mendapat persetujuan ekspor. Namun yang terjadi adalah penolakan tawaran itu tidak timbul secara alami, melainkan sudah diskenariokan guna K3S bisa ekspor dan subholding PT Pertamina bisa impor. Dengan menempuh jalur tersebut, keuntungan yang didapat K3S tentunya akan lebih tinggi, dan Pertamina harus mengeluarkan uang lebih banyak karena memilih impor. Gimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya.